menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini saya Ovi Darin dapat dipercaya untuk memandu acara yang luar biasa hari ini di hari Kamis 1 Juli 2021 dalam acara Toleransi Berliterasi Digital dalam Dunia Digital Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, hari ini kalau boleh sedikit saya cerita tentang acara yang luar biasa ini, latar belakangnya adalah dari fakta bahwa ternyata teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia ini semakin berkembang pesat. Ya, ini angka pengguna internet Indonesia berpenetrasi di angka 73-3%. Berdasarkan fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akhirnya menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Dan sesuai arahan dari visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 guna meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, serta mendorong kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dalam peta jalan ini dirumuskan ada 4 kerangka dalam menyusun literasi digital. Ada digital skills, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Dan ada 3 kerangka program literasi digital yang disusun untuk materi dan topik kurikulum yang diajarkan ke masyarakat dan terdiri dari digital society, digital economy, and digital government. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta berinternet yang baik dan benar melalui implementasi program literasi digital yang meliputi 34 provinsi, 514 kabupaten kota, dan akan melibatkan 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholder terkait lainnya. Hari ini saya memiliki 4 narasumber yang luar biasa yang akan menjadi pembicara dan sharing tentang apa yang sudah mereka ketahui dan mungkin akan teman-teman ketahui lebih banyak tentang dunia digital. Sebenarnya saya akan mengenalkan dulu sedikit perkenalan. Ada 4 narasumber kita yang luar biasa, yaitu nanti akan ada Kak Hana Pertiwi, lalu ada Iksan, ada Arif Susanto, dan juga ada Kakak Vivi Alfiana Roshida. Namun sebelum acara hari ini kita mulai dan kita lanjutkan, saya akan memberikan beberapa tata tertib yang harus diikuti oleh seluruh peserta yang mengikuti acara webinar kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, para peserta dimohon untuk selalu mematikan mic atau mute dan selalu menyalakan kamera videonya. Yang kedua, peserta juga tidak diperkenankan untuk coret-coret layar. Peserta tidak diperkenankan untuk menyela pembicara ketika masih presentasi, karena nanti di akhir acara kita sudah siapkan sesi tanya jawab dan peserta bisa bertanya di kolom chat. Nanti akan saya baca setelah narasumber 4-4-nya selesai berbicara. Lalu berikutnya peserta harus mengerjakan pretest dan juga post-test, dan peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah mengisi post-test melalui link yang akan dibagikan oleh tim di kolom chat. Dan pastinya aplikasi Siberkreasi sudah dapat di-download di App Store dan juga Play Store. Berikutnya bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Terima kasih banyak untuk sambutan yang luar biasa dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Berikutnya, masih mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tidak lengkap rasanya apabila kita tidak mendengarkan satu sambutan yang juga tidak kalah luar biasa, yaitu dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Haji Hadi Mulyadi, SSI MSI. Kepada Bapak Hadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru, maka saya, Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendukung dan mengikuti acara seminar webinar yang akan dilaksanakan di kabupaten kota di seluruh Kalimantan Timur. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita sukses dalam membangun Kaltim dan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih banyak Bapak Hadi sudah menyambut kita mengawali perjumpaan di acara yang luar biasa, yaitu toleransi berliterasi digital dalam dunia digital. Nah, hari ini sesuai dengan tema kita yang kita bawa ke teman-teman yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Oh ya, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu dan akan mengawali perjumpaan dengan ngobrol-ngobrol sama satu narasumber kita nih. Untuk yang pertama di pagi hari ini kita akan ngobrol tentang etika berjejaring, jarimu harimaumu. Wah ya, ini ada Kak Hana Pertiwi SPD yang merupakan delegasi International Visitor Leadership Program 2019 dan beliau adalah founder dari My Speaker. Kira-kira apa sih yang akan didetailkan dan akan diceritakan lebih lanjut oleh Kak Hana? Langsung kita panggil aja untuk bergabung bersama kita pagi hari ini. Kak Hana Pertiwi SPD, selamat pagi. Halo pagi Kak Ovi dan teman-teman semua, selamat pagi. Halo, sehat ya Kak Hana, apa kabar nih? Sehat, alhamdulillah. Kak Ovi apa kabar? Iya, kita di sini saya juga sehat, alhamdulillah. Tim juga sehat, meskipun ya gitu deh, udaranya panas hujan gitu ya Kak Hana ya. Iya benar. Oke, Kak Hana, gimana mau di-share sekarang materinya? Silahkan. Iya, boleh banget teman-teman panitia, boleh bantu ya untuk share screen-nya. Nah, jadi teman-teman semuanya selamat pagi. Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada di seluruh Indonesia. Senang banget saya, Hana Pertiwi, bisa bertemu dan berkenalan sama teman-teman untuk sharing tentang etika berjejaring. Nah, ngomongin etika berjejaring ini pasti teman-teman bingung gitu kan, maksudnya ini apa, berjejaring yang seperti apa gitu. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di slide yang saya udah share ini dan panitia share, itu ada tulisannya jarimu harimaumu. Kenapa gitu ya, jarimu harimaumu? Nah, itu kan kata pepatah gitu, jarimu. Era sekarang itu bukan hanya jari yang menjadi harimau, tapi jempol kita hari ini tuh juga menjadi harimau. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya mau tanya dulu dong, ada nggak yang hari ini sedang mencari pekerjaan, masih sibuk nge-apply pekerjaan, lamaran di mana-mana gitu. Boleh tulis di room chat ya, saya Kak yang cari kerjaan gitu. Coba, ada nggak? Siapa aja nih, saya mau tahu. Nah, karena teman-teman, ngomongin soal pekerjaan, oh ini lumayan ya, maksudnya ada banyak yang sedang mencari pekerjaan ya. Jadi ngomongin mencari pekerjaan, jadi ada sebuah kasus, ini kasus nyata teman-teman, jadi ada seorang yang sedang melamar pekerjaan di sebuah instansi, dan ternyata HR-nya atau HRD-nya ini mencari informasinya, si dia ini yang melamar dari media sosialnya. Dicari, di-tracking mulai dari Facebook, Instagram, LinkedIn, dan semuanya, ternyata di Facebook ada satu video yang dia upload, dan ini videonya dia memberikan minuman beracun kepada hewan peliharaannya. Nah, teman-teman bisa ngebayangin nggak sih, misalnya teman-teman HRD sebuah perusahaan, terus teman-teman ngelihat karyawan yang akan teman-teman rekrut ternyata melakukan tindakan yang tidak baik gitu ya. Dan akhirnya ternyata dia tidak diterima di sebuah instansi tersebut karena tindakan tersebut, yaitu memberi minuman beracun kepada hewannya. Jadi buat teman-teman nih dari sekarang, kita perlu banget yang namanya beretika di dalam berjejaring. Nanti saya akan informasikan ke teman-teman maksudnya apa sih berjejaring ini ya. Next slide.
Jadi itu ya relate sama cerita sebelumnya karena kita tuh nggak bisa menghindari kalau media sosial itu adalah sebuah kunci. Pintu rumah kita pertama itu media sosial yang dilihat. Kalau ngomongin soal jejaring, etika berjejaring, ini ada dua, teman-teman. Pertama, kita coba definisikan etikanya, kemudian jejaringnya. Kalau etika ini dari bahasa Yunani yaitu etikos, artinya timbul dari sebuah kebiasaan atau suatu kebiasaan. Yang kedua, jejaring, dari kata jaringan, gitu ya, yaitu komunikasi. Selanjutnya, apa sih gitu ya, dari yang suatu kebiasaan dan komunikasi nyambungnya gimana? Next slide. Nah, ini etika berjejaring, ini secara sederhananya suatu norma atau kebiasaan yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab moral setiap orang. Jadi ini bukan hanya tanggung jawab saya, tanggung jawab Ko Ovi, ataupun tanggung jawab teman-teman yang hadir hari ini, tapi semua orang memiliki kewajiban untuk tetap beretika di dalam berjejaring. Next slide. Nah, ini contohnya, etika berjejaringnya seperti apa sih gitu ya. Sederhananya kan etika berjejaring itu adalah sebuah norma atau etika kita dalam berkomunikasi. Tapi especially saya akan ngebahas soal beretika di media sosial. Jadi jejaring sosial ya teman-teman ya. Oke, pertama contohnya itu menyebarkan informasi mengenai indahnya toleransi di Indonesia. Nih, seperti teman-teman lihat gambar ini, agamanya banyak nih, beraneka ragam tapi rukun. Ini bisa jadi ada sebuah kegiatan yang memang berkolaborasi dengan berbagai agama atau lintas agama. Selanjutnya, apa aja sih yang harus kita lakukan gitu ya untuk beretika di dalam media sosial? Boleh? Next slide. Nah, saya mau tanya deh ya teman-teman, ini kalau misalnya teman-teman lihat foto ini, kira-kira yang di benak teman-teman tuh apa? Boleh di kolom ini ya, nanti saya coba baca. Nah, jika teman-teman melihat foto ini di Instagram akan komen apa? Oh ya Kak, harmonis banget nih hubungan kekeluargaannya. Oh ya cantik dan ganteng, pas banget. Anaknya lucu, gemes, misalnya gitu. Oke, selanjutnya. Next slide. Nah, ternyata teman-teman, dari berbagai pujian-pujian yang datang dari keluarga ini, yaitu Rans Family ya, ternyata ada nih. Kita coba ke tengah deh ya, ke poin yang tengah, salah satu komentar, ini saya sudah hide. Ada yang bilang gini, inilah kenapa orang tua jangan sibuk untuk cari duit, jadi lupa untuk ngajarin anaknya sopan santun. Jadi ini salah satu netizen ini bilang bahwa orang tuanya si Rafathar ini tidak mengajarkan anaknya sopan santun. Nah, ini kan bisa ya, padahal kita kontrol jadi kita untuk tidak ngetik yang sembarangan gitu. Coba kita bandingkan sama yang di atas, komen di atas dan di bawah. Oh, ada yang bilang, aku pas lihat foto Rafathar ini seperti vibe-nya Jaehyun gitu, tiba-tiba muncul kayak artis-artis Korea gitu kan, atau yang bawahnya nih malah didoakan, kesayangan sehat selalu ya, dijauhkan dari hal yang buruk gitu, God bless untuk Rans Family. Kan itu enak ya dengernya teman-teman ya, maksudnya ada doa kita ketik untuk artis idola, atau ada doa untuk teman-teman kita daripada kita hanya nyinyir. Selanjutnya, teman-teman panitia mungkin boleh ingatkan ya kalau waktunya udah over. Jadi teman-teman, dari yang saya bilang tadi soal karyawan yang ditolak kerjaannya karena dia melakukan tindakan yang tidak baik untuk hewan peliharaannya, sampai ke Raffi Nagita yang dihujat juga sama netizen, atau artis-artis lain, idola kalian juga pasti mendapatkan hal seperti itu. Jadi kita harus think before typing gitu ya, berpikir dulu sebelum ngetik, dan juga harus berpikir dulu sebelum ngomong, dan berpikir juga sebelum posting gitu. Selanjutnya, next slide. Nah, etika bermedia sosial yang seperti apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, ini sederhana banget. Kita cuma perlu berbahasa sopan dan layak. Yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan juga aksi kekerasan. Dan ini juga penting, poin ketiga, yaitu cross-check kebenaran berita. Jadi jangan mentang-mentang ini banyak banget yang nge-share, terus kita juga mau ikut-ikutan nge-share. Oh, supaya aku pertama yang nge-share ini. Bukan gitu konsepnya. Bukan soal kamu yang menyebar pertama, tapi soal berita itu benar atau enggak. Jadi dicek dulu. Terus yang keempat, menghargai hasil karya orang lain, seperti ditambahkan kredit, dikasih sumber, ini dari mana informasi yang kalian dapetin. Terus yang terakhir, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Untuk keluhan-keluhan, masalah-masalah keluarga, pertemanan, bahkan hubungan suami istri itu jangan di-share juga di Instagram kalian ataupun media sosial lain. Next, selanjutnya. Nah, ini langkah sederhana teman-teman. Kita harus mulai dari mana sih untuk beretika di media sosial atau memanfaatkan media sosial kita untuk menjadi yang lebih baik. Pertama, sederhana banget ini. Ini cuma soal kalian ngomong aja hobi kalian atau pekerjaan kalian.
oh ya hobiku nih apa A, B, dan C, kasih tahu sama media sosial gitu. Atau pengalaman menarik apa yang kalian punya, itu bisa dibagikan juga. Yang ketiga, posting aktivitas kalian hari ini yang punya value. Misalnya saya kemarin ketemu sama tukang parkir. Tukang parkirnya tuh sesederhana memberikan saya senyum gitu. Terus nanya, apa kabar Mbak, sehat gitu misalnya kan. Nah, itu di-share aja gitu. Ternyata hal-hal kecil itu tuh sangat sangat luar biasa di hati orang lain. Jadi jangan lupa untuk tetap share positivity. Yang terakhir, ini penting juga apalagi di kala pandemi, promosikan bisnis teman di media sosial. Nah, jadi kan karena juga sekarang pandemi ya, jadi harapannya teman-teman bisa saling dukung. Next, selanjutnya. Oke, ini manfaatnya teman-teman. Manfaat apa yang bisa kita dapatkan ketika berjejaring? Pertama, lingkungan positif. Jadi ketika kita nih ya punya etika dalam berjejaring, kita share pengalaman kita, share pekerjaan, share yang bermanfaat, itu pasti kan memudahkan kita bertemu sama lingkungan yang positif ya teman-teman. Dan yang kedua, relasi. Semakin kita nge-share hal-hal yang baik, relasi kita juga akan baik, dan juga kita punya hubungan yang lama atau bersifat baik kepada orang-orang yang memang sudah terkoneksi dengan kita. Selanjutnya, nah ini terakhir banget teman-teman, ini soal you cannot control, jadi kita tuh nggak bisa kontrol ya other people behavior atau tindakan seseorang, tapi itu bisa kita kontrol cara kita merespon, gitu ya. Kita bisa kontrol respon kita kepada orang lain, jadi jangan pernah kita berpikiran kalau kenapa sih dia tuh share yang buruk-buruk, kenapa sih dia tuh julid banget, kenapa dia bilang aku gendut, kenapa dia bilangin aku A, B, dan C segala macam. Kita nggak bisa nahan dia untuk tidak berkata kasar, untuk tidak menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Tapi kita bisa kok ngerespon hal-hal yang sesuai sama apa yang kita inginkan. Gitu ya, jadi harapannya dari yang saya sampaikan ini dan nanti narasumber lain sampaikan, kita bisa ambil baiknya dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Karena jempol kita hari ini itu sangat menentukan masa depan kita. Kebayangkan kalau jempol kita hari ini itu bisa membuat kita ditolak di sebuah pekerjaan, membuat kita jauh dari orang lain, membuat kita berkonflik. Cukup konflik hari ini tuh banyak banget gitu. Jangan sampai kita malah memperkeruh keadaan, menyebar berita bohong, menyebar hal-hal yang negatif berbau sara. Aku yakin teman-teman hari ini yang hadir itu bisa membuat dampak dan juga bermanfaat untuk sekitar. Semangat terus ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau catch up sama saya bisa di next slide panitia. Iya, thanks banget untuk teman-teman yang hari ini menyimak, dan ini email saya dan Instagram saya @hannaaprtw. Ayo kita sama-sama menebar manfaat, menebar dampak, dan semoga Indonesia melek literasi digital. Terima kasih Kak Ovi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Hana untuk presentasinya pagi hari ini. Nah teman-teman, kalau misalnya ada yang pengen tanya-tanya ke Kak Hana atau berhubungan sama apa yang disampaikan sama Kak Hana tentang jarimu harimaumu atau gimana, silahkan tulis pertanyaannya di kolom chat di bawah. Nanti di akhir acara akan kita bacakan ya. Sekali lagi formatnya gampang banget seperti yang sudah ditulis oleh tim kami. Silahkan tulis nama, underscore nomor handphone, underscore email, lalu pertanyaannya apa ya. Nanti kalau udah, nanti kita kumpulin, kita pilih-pilih 10 orang dengan pertanyaan paling menarik dan seru, akan kita kasih hadiah masing-masing pulsa senilai Rp50.000. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk tulis nama, underscore nomor handphone, underscore emailnya. Terima kasih Kak Hana sekali lagi. Oke, nah tidak lupa juga saya mengajak teman-teman nih untuk yang sekarang mengikuti acara webinar hari ini, jangan lupa di capture, di foto atau selfie sambil lagi webinar boleh, karena 10 orang yang ngepost keseruan acara hari ini di Instagram ya, itu akan mendapatkan pulsa juga masing-masing Rp50.000. Ih keren banget kan? Gimana caranya? Mudah sekali ya para peserta, tinggal seperti tadi saya bilang, yaitu foto atau capture atau selfie gitu ya, silahkan lalu follow @siberkreasi di Instagram, mention @siberkreasi, dan jangan lupa pakai hashtag yaitu adalah makin cakap digital, hashtag siberkreasi, dan hashtag leaddikal 1053. Aduh lihatnya di mana Kal, banyak banget hashtagnya. Tenang, jangan sedih, jangan kau gundah, sudah ada di kolom chat ya, silahkan dibaca tuh ketentuannya. Dan jangan sampai ketinggalan, dan jangan sampai nggak dapet hadiahnya untuk 10 orang yang bertanya dan 10 orang yang post di Instagram. Kita tungguin ya. Oke, sambil menunggu teman-teman untuk update hari ini dan semakin banyak yang ikut keseruan kita di acara pagi hari ini, saya akan ngobrol dengan
narasumber kita berikutnya. Ada siapa? Ada Kakak Iksan nih. Dia akan cerita tentang media sosial sebagai sarana meningkatkan demokrasi dan juga toleransi, dan akan cerita-cerita gimana sih caranya agar kita menjadi netizen yang lebih smart lagi di Indonesia. Kak Iksan adalah COO dari Yukal Team dan juga Content Makers. Selamat pagi Kak Iksan. Halo. Selamat pagi. Iya Kak Iksan, gimana? Udah sarapan belum pagi ini? Sudah, alhamdulillah. Asik. Oke, kalau gitu harus semangat ya. Harus semangat pagi ini menyapa teman-teman di Samarinda ya Kak Iksan ya. Siap. Oke, silakan Kak materinya. Oke, teman-teman boleh dibantu untuk materinya. Pertama-tama saya ucapkan juga selamat pagi buat teman-teman Kemkominfo, Sibraksi, Litdik Kalimantan. Kemudian ada Kak Ovi, thank you banget udah membuka acara pagi hari ini juga tadi, thank you banget. Ada Mbak Vivi, Bang Arif, selamat pagi. Kemudian ada Kak Hana yang sudah membuka juga tadi dengan presentasinya yang keren banget ya. Saya mencoba juga untuk sharing pada pagi hari ini ke teman-teman semua. Semoga kita bisa terus seperti ini ya, untuk menumbuhkan semangat pengetahuan kita atau knowledge kita tentang digital literasi ini. Mungkin teman-teman boleh dibantu share screen dulu, teman-teman panitia, kalau coba atau saya aja kali ya. Oke, silakan Kak. Oke, ini menarik sekali, bikin seger ya pagi-pagi ya. sengaja biar pagi harus cerah gitu ya. Jadi saya memilih warnanya. Betul, silakan Kak Iksan. Untuk Kita ya jadi oke. Gini teman-teman semua, mungkin karena saya berangkat dari stand up comedy, saya juga pengen introduce dulu tentang diri saya supaya paradigma berpikirnya biar teman-teman, oh ternyata cara berpikirnya saya Iksan itu seperti ini gitu. Karena basicnya saya berangkat dari komedian, berangkat secara horizontal ke part-part yang berkaitan dengan komunikasi, ya mulai ke MC, content makers, dan lain sebagainya, sampai sekarang saya membuat platform namanya Yukal Team dan beberapa unit bisnis juga. Nah, hari ini saya berangkat dari sebuah background media sosial, bagaikan pisau bermata dua ya, seperti yang Ana tadi sampaikan. Di satu sisi juga menjadi berkah untuk toleransi dan demokrasi, namun di sisi lain menjadi ancaman bagi keberagaman. Nah, ini yang sangat rentan sekali bisa terjadi dalam penggunaan media sosial. Nah, kemudian bagi saya kuncinya adalah di penggunanya. Mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Hana bagaimana cara kita menggunakan sosial media ya. Jadi dibutuhkan pengguna dengan semangat persatuan yang memiliki etika berintegrasi tinggi. Jadi mampu berpikir secara mendalam sebelum melakukan opini, jawaban, upload, dan jauhkan dari segala yang bersifat syarat. Nah, saya berangkat dari ini. Kemudian objektifnya apa teman-teman? Dari tema yang diberikan ke saya, yaitu terkait media sosial sebagai sarana meningkatkan demokrasi toleransi. Saya mendapat 3 variabel di sini sebenarnya untuk memudahkan kita dalam menyampaikan sebuah semangat, yaitu pertama media sosial. Media sosial ini saya tarik sebuah variabelnya, yaitu adalah konten. Seperti yang Pak Jokowi juga tadi di opening katakan bahwa kita harus sering mengisi konten-konten positif. Nah, media sosial itu sebenarnya hanya platform saja, cuma yang membuat mindset orang terbolak-balikan atau terbrainwash itu karena konten yang disuguhkan. Nah, kemudian meningkatkan, saya mengambil variabelnya semangat, dan kemudian demokrasi dan toleransi ini tentu teman-teman sudah mempunyai deskripsinya masing-masing, dan kemungkinan akan sama besar lah tentang pengertiannya atau definisinya. Saya ambil clue-nya di sini tentang persatuan. Nah, jadi 3 variabel ini yang akan saya coba sebagai tawaran juga ke teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa membuat konten dengan semangat persatuan ini. Jadi secara objektif yaitu membangkitkan semangat secara kolektif di seluruh lapisan masyarakat pengguna media sosial untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan toleransi dan demokrasi dengan konten persatuan, atau menumbuhkan agen-agen atau konten kreator persatuan. Saya rasa 60 orang lebih yang ada di pagi hari ini Sorry?
Lanjut, boleh lanjut atau keputus? Oke, silakan lanjut. Oke. Nah, ini 3 variabel tersebut. Nah, saya coba berangkat dari satu poin ini lagi. Jadi proses anti persatuan, dan ini yang terjadi di kalangan kita semua, teman-teman. Jadi sebenarnya media sosial itu ada prosesnya, yaitu dari create, content, reaction, sampai concern. Nah, inilah proses dalam media sosial. Nah, yang terjadi saat ini, yang proses anti persatuan ini menurut saya adalah adanya kreator-kreator ya, adanya kreator-kreator yang meng-create, tapi dengan semangat memecah belah nih, intoleran dan anti demokrasi, sehingga output kontennya itu pasti hoax, intoleran, anti demokrasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, reaksinya ini yang terjadi adalah hate speech, pelecehan, bullying, dan lain sebagainya macamnya. Nah, karena berdasarkan konten yang telah dibuat oleh para kreator-kreator yang mungkin semangatnya ini adalah semangat memecah belah. Dan akhirnya membuat concern kita itu tentang salah dan benar. Tentu endingnya adalah untuk perpecahan. Nah, kita karena sistem algoritma Instagram ataupun sosial media yang lain itu adalah merekomendasikan apa yang kita suka, jadi kita itu merasa paling benar dan orang lain merasa salah gitu. Padahal orang yang kita anggap salah mungkin menganggap kita juga adalah orang yang salah. Nah, pola pikir ini yang membuat akhirnya sudut pandang kita tuh tentang salah dan benar. Nah, itu. Jadi terpecah belahlah orang atau kelompok-kelompok dari konten-konten itu tersebut. Karena kita tidak ingin tahu dari apa yang bisa kita ambil positif dari yang menurut kita salah, dan begitu juga sebaliknya. Nah, itulah proses menurut saya dari anti persatuan ini di media sosial. Nah, selanjutnya proses agen persatuan. Nah, apa yang harus kita bisa lakukan saat ini? Menurut saya kita harus menciptakan agen-agen. Yang mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini bisa menjadi bagian dari ini. Kita harus dari orang-orang yang tadi terpecah belah ini perlu orang-orang yang inisiatif ya, yang menjembatani kelompok-kelompok yang terpecah ini, hadir menjadi seorang kreator yang akhirnya masuk menjadi kreator-kreator yang meng-create, kemudian membuat konten, mereaksi, dan akhirnya menciptakan concern baru di kalangan netizen-netizen ini. Nah, dalam sebuah prosesnya, saya menggambarkannya seperti ini. Boleh next slide lagi, teman-teman? Oke. Nah, saya menggambarkannya seperti ini. Jadi, proses persatuan di media sosial. Jadi, ketika kita create, kembali lagi ke semangat persatuan tadi. Nah, semangat persatuan ini tentunya output kontennya itu harus konten tentang pertemuan, keberagaman, perdamaian, gotong royong, dan toleransi. Reaksinya dari para netizen otomatis akan menciptakan dialog, support, spirit, motivasi, positive vibes, dan lain sebagainya macamnya. Dan concernnya akhirnya kita semua atau netizen-netizen di luar sana pasti akan tentang keberagaman, semangat persatuan tadi. Nah, kembali lagi ke media sosial tadi, tentunya karena yang dia sistem algoritma tadi, ya mudah-mudahan kita semua bisa masuk di algoritma ini untuk memberikan rekomendasi konten-konten yang akhirnya merestruktur pikiran-pikiran orang yang intoleran dan anti demokrasi tadi, sehingga mereka tahu, oh ternyata Indonesia itu adalah keberagaman, dan keberagaman inilah yang membuat kita menjadi kuat. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya conclusion-nya adalah kita memasukkan era demokrasi konten. Dulu produksi konten identik dengan stasiun TV nasional, kemudian artis, PH yang besar, tapi hari ini internet atau media sosial punya semua, memberikan kita peluang untuk menjadi konten kreator, ya, dan membuat konten semakin murah dan mudah. Tentunya ini sangat apa ya, untuk anak muda dan juga orang-orang yang mungkin bergerak di sosial media seperti kita juga tidak hanya menjadi seorang followers, tapi kita bisa menjadi konten kreator. Nah, itu clue-nya untuk menjadi agen-agen pemersatu ini. Kemudian saya ingin sedikit closing dengan gambar saja, dan ini saya dapatkan dari Ainur Hidayat dan Ayu Kartika Dewi dari Sabang Merauke. Ini keren banget, saya selalu pakai ini juga. Jadi ketika kita itu berinteraksi dengan kelompok yang sama terus, tentu pikir kita akan sama, temannya kita sama, mindset kita sama. Secara gambar modelnya seperti ini gitu. Nah, kemudian kalau dihadirkan dengan gambar seperti ini, yang aneh yang mana? Yang satu ya, ada yang satu ini yang aneh. Nah, selanjutnya kalau begini, nah ada dua yang aneh.
Tapi kalau kita dengan seperti ini, nah, mungkin orang melihat banyak yang semuanya aneh, tapi sebenarnya ini bukan semuanya aneh, tapi semuanya berbeda. Nah, justru perbedaan inilah yang membuat kita menjadi keberagaman dan persatuan tadi. Tentu bukan salah dan benar, tapi mungkin kita kurang ngobrol atau kurang berdialog dengan banyak orang. Kita menganggap orang itu aneh, kita menganggap orang itu salah, tapi mungkin orang itu juga menganggap kita seperti itu. Jadi kuncinya adalah bertemu, berdialog, dan tentunya menjadi agen konten kreator untuk memberikan semangat-semangat persatuan tadi. Ya, itu mungkin teman-teman nanti kita bisa saling diskusi saja untuk lebih lanjutnya terkait ini. Saya rasa nanti akan lebih oke lagi dengan kakak-kakak selanjutnya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Iksan untuk ngobrol-ngobrolnya pagi hari ini dengan PowerPoint-nya yang sangat cute dan menyegarkan mata. Pink, saya suka banget. Terima kasih banyak ya Kak Iksan. Wah, bermanfaat sekali nih presentasinya. Nah, ini nanti kalau misalnya ada teman-teman yang masih penasaran sama Kak Iksan, pengen tahu kayak, Kak tapi sebenarnya gini, Kak kalau gini gimana sih? Kak kalau gitu tuh gimana ya kayak ngatasinnya? Atau kita harus bereaksi seperti apa ya? Silahkan tulis pertanyaannya di kolom chat ya. Nah nanti di situ Anda bisa tuliskan nama, underscore nomor handphone, underscore email. Karena nanti kita akan catat 10 penanya dengan pertanyaan paling menarik yang oke pertanyaannya dan akan mendapatkan pulsa masing-masing Rp50.000. Tuh lumayan banget ya. Awal bulan dapat pulsa Rp50.000, masa nggak mau? Makanya ayo tanya yang banyak dong. Kasih pertanyaan-pertanyaan juga yang bagus-bagus untuk narasumber-narasumber kita juga yang luar biasa. Dan sekali lagi jangan lupa untuk post di Instagram keseruan acara hari ini. Silahkan screen capture, mau selfie apapun terserah, langsung di post di Instagram. Jangan lupa follow dulu @siberkreasi dan di mention @siberkreasi. Lalu terserah mau pakai tulisan apa, yang penting hashtagnya jangan lupa hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi dan hashtag litdikal 1053. Karena yang sudah upload di Instagram, nanti kita akan pilih 10 orang beruntung yang akan dihubungi oleh tim dan akan mendapatkan pulsa masing-masing Rp50.000 juga. Asik gak tuh, banyak hadiah kan hari ini? Makanya jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai live sebelum acara berakhir, karena nanti absen untuk mendapatkan e-sertifikat akan kita bagikan di akhir acara. Oke? Siap, kita masuk ke acara berikutnya. Kita akan ngobrol sama narasumber kita yang keren banget juga. Kali ini kita akan ngobrol sama seorang CEO dan co-founder dari PT Kreasi Karya Raya atau Dus Duk Duk Group. Wah, ada yang tahu nggak? Apa sih? Kayak pernah tahu, tapi apa sih? Mungkin teman-teman banyak yang sering lihat di mall, di pameran, di exhibition, karena beliau tuh udah sering banget karya-karyanya dipajang di mana-mana. Dan keren banget karena hari ini akan cerita tentang pentingnya memiliki digital skills di masa pandemi COVID-19. Kira-kira kita akan ngobrol sama siapa? Orang mana? Akan menyapa kita langsung. Ini dia Kak Arif Susanto. Selamat pagi Kak Arif. Halo, selamat pagi Mbak Opi. Halo. Sehat? Sehat? Sehat, alhamdulillah, senang banget. Kak Arif gimana nih? Sehat juga ya? Harus sehat. Salam sehat semuanya. Oke, terima kasih banyak Kak Arif. Silakan apa yang mau disampaikan nih teman-teman di Samarinda yang lagi hadir pagi hari ini untuk ketemu sama Kak Arif dan narasumber-narasumber kita yang keren-keren hari ini. Oke, hari ini mungkin langsung saya share screen aja kali ya. Kita akan membicarakan tentang pentingnya digital skill di masa pandemi. Nah, ini rasa-rasanya pandemi yang sekarang ini terjadi sudah hampir 1,5 tahun gitu kan ya, 1 tahun lebih gitu. Dan ini lagi naik-naiknya lagi di Jawa dan di Bali. Atau bahkan mungkin di Kalimantan juga lagi naik-naiknya, saya kurang tahu juga gitu kan ya datanya. Saya sampai udah nggak pernah lihat data-data COVID di beberapa negara, di beberapa kota di seluruh Indonesia, tapi saya tetap mengikuti untuk perkembangan COVID-nya sendiri. Memang rasa-rasanya memang dari berbagai kota di Indonesia ini memang lagi naik-naiknya gitu kan ya. Jadi mungkin ini sangat relate hubungannya dengan bagaimana kita harus bisa mengembangkan digital skill gitu. Kalau kita melihat 1 tahun belakangan, 1 tahun lebih gitu kan ya di masa pandemi ini, rasa-rasanya memang digital skill itu sudah sangat luar biasa kecepatannya. Dari Sabang sampai Merauke juga tentunya digital skill ini sudah mulai banyak berkembang dan mulai banyak
menunjukkan tanda-tanda harus banyak diberi pagar gitu kan ya, biar Indonesia ini bisa menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik tentunya. Nah, hari ini sebenarnya saya lebih sharing-sharing tentang pentingnya digital skill di masa pandemi COVID-19. Di sini saya juga akan nanti mungkin mencontohkan sedikit bagaimana penerapan digital skill di masa pandemi ini juga ke perusahaan saya sebagai relasi dari sharing-sharing saya ini. Gitu. Mungkin sebelumnya saya perkenalan terlebih dahulu, saya Arif Susanto, saya founder sekaligus CEO dari PT Kreasi Karya Raya. Kebetulan kami dari Surabaya gitu, jadi memang saya sebenarnya belum pernah juga ini ke Samarinda rasa-rasanya, jadi mungkin someday saya kapan-kapan semoga bisa diundang ke Samarinda. Saya pernahnya mungkin ke Pontianak gitu, kalau Samarinda saya belum pernah, tapi saya juga punya beberapa teman-teman di Samarinda yang saya kenal. Jadi semoga nanti silaturahmi bisa terjalin terus-menerus gitu kan ya. Nah ini juga jadi sebuah catatan kita bahwa di masa pandemi COVID ini saya justru malah beberapa kali diundang, beberapa kali memberikan sharing itu ke beberapa kota-kota di luar Pulau Jawa, di luar Surabaya, dari media sosial, dari digital skill kita, dari kemampuan teknologi kita ya kan. Pagi ini saya jalan-jalan ke Samarinda secara virtual, bertemu dengan teman-teman gitu kan ya, bisa dikatakan seperti itu, silaturahmi dengan teman-teman. Tadi ada Mbak Hana, ada Mas Ihsan gitu kan ya. Nah ini rasa-rasanya juga jadi silaturahmi juga, jadi networking baru juga gitu. Apalagi tadi di terakhir Mas Iksan menyampaikan kalau kita itu berbeda-beda, rasa-rasanya itu akan lebih baik gitu kan ya. Nah ini mumpung ketemu dengan orang-orang yang berbeda-beda daerah gitu kan ya, berbeda daerah dari Surabaya bisa sampai ke Kalimantan, nah itu rasa-rasanya bisa akan membuat digital skill kita semakin lama semakin berkembang juga. Nah, sebelum saya berbicara tentang digital skill dan perkembangannya, di sini ada yang nggak punya media sosial? Boleh di chat, boleh disampaikan, bahkan boleh sambil promosi gitu kan ya, mungkin sambil cari jodoh, atau mungkin sambil cari pekerjaan, atau mungkin sambil cari networking untuk partnership bekerja mungkin, atau partnership berusaha, boleh juga di chat gitu. Rasa-rasanya, tapi pertanyaan ini sangat sangat sering ditanyakan oleh beberapa teman yang lainnya juga gitu kan ya. Rasa-rasanya di sini hampir semua orang sudah punya sudah punya media sosial gitu ya kan. Bahkan saya sendiri media sosial mungkin Facebook juga ada, Instagram juga ada gitu kan. Bahkan TikTok ya sesekali mungkin scroll-scroll gitu kan ya. Nah ini rasa-rasanya juga menjadi kemampuan kita, tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Hana, tadi juga disampaikan oleh Mas Iksan bahwa salah satu hal yang sangat menunjang digital skill itu salah satunya adalah media sosial. Karena kenapa? Karena di Indonesia sendiri kalau kita melihat media sosial itu memang yang sangat mudah gitu kan ya. Terutama di masa pandemi semacam ini. Di masa pandemi ini itu banyak sekali perubahan-perubahan mulai dari bidang kesehatan, kemudian bidang pendidikan, kemudian bidang kebudayaan sampai ke bidang bisnis gitu. Sampai ke juga di bidang teknologi itu sendiri. Kalau di bidang kesehatan sudah pasti ya itu yang nomor pertama gitu kan ya, dari bidang-bidang kesehatan. Di bidang-bidang yang lainnya bidang kesehatan adalah salah satu bidang yang sangat penting perubahannya di masa pandemi ini. Dari mulai yang sebelum pandemi mungkin kita jarang bertemu dengan dokter atau berbicara dengan yang berhubungan dengan kesehatan, tapi ternyata di masa pandemi ini memang kesehatan adalah yang utama. Makanya sekarang kalau orang sama-sama saling chat atau saling bertukar kabar di media sosial atau mungkin di chat WhatsApp gitu, rasa-rasanya sekarang semuanya saling mendoakan gitu kan ya. Saya sendiri pun juga sering, oh ya terima kasih ya, selamat, semoga tetap sehat selalu ya gitu kan ya. Salamnya sekarang berubah, kalau dulu mungkin see you next time gitu, kalau sekarang berbeda gitu kan ya, sekarang harus menyampaikannya adalah semoga sehat selalu ya gitu. Nah itu malah justru menjadi perubahan-perubahan di masa pandemi juga. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Kalau zaman-zaman dulu pendidikan mungkin ya sudah pasti ada di kelas dan sebagainya. Kalau sekarang banyak sekali kelas-kelas yang disampaikannya secara daring, secara online virtual gitu. Bahkan sekarang juga banyak sekali kelas-kelas yang berhubungan dengan banyak bidang itu, yang mulai dari bidang entrepreneur, kemudian bidang sosial media marketing dan sebagainya, itu juga dilakukannya melalui media daring gitu kan. Nah itu juga menjadi salah satu platform bagaimana di masa pandemi ini
media pendidikan ini harus terus bisa muncul, harus terus bisa berkembang untuk menunjang perkembangan sumber daya manusia, terutama di Indonesia, agar sesuai dengan harapan perkembangan di Indonesia itu sendiri. Kemudian kebudayaan, culture, nah ini juga pastinya akan berubah gitu kan ya. Culture di mana? Culture di perusahaan juga berubah, culture di pendidikan juga berubah, bahkan culture-culture di masa pandemi ini, entertain juga berubah. Bahkan kalau Mas Iksan tadi sempat menyampaikan stand up comedy, saya sekarang juga beberapa kali melihat Mas Panji gitu stand up juga melalui virtual ya kan. Bahkan mulai mungkin beberapa kali sekarang, walaupun sekarang mungkin sudah ada beberapa event-event yang offline, tapi sekarang juga masih ada beberapa event-event yang online gitu kan ya. Nah itu juga menjadi salah satu perubahan-perubahan di masa pandemi ini, kebudayaan-kebudayaan semacam itu gitu kan. Kemudian yang keempat pastinya bisnis gitu. Bisnis saya pribadi pun sudah sangat berubah dari mulai bisnis saya yang beberapa tahun ini event, kemudian muncul dengan beberapa anak-anak brand, mulai dari produk mainan dan sebagainya. Nanti saya juga akan menjelaskan sedikit. Kemudian yang kelima adalah yang pasti adalah teknologi. Ibu saya, bapak saya aja dulu beberapa tahun belakangan gitu kalau telepon dulu mungkin telepon biasa gitu kan ya. Sekarang makin gencar-gencarnya di masa pandemi ini karena saya jarang pulang gitu kan ya, lebih jarang pulang, akhirnya sekarang kalau telepon itu selalu pakai video call, WhatsApp call gitu kan ya. Nah, itu juga menjadi salah satu perubahan di masa pandemi ini gitu. Bahkan sekarang makin lama banyak orang yang bisa memanfaatkan teknologi itu di masa pandemi ini semakin lama semakin meningkat. Bahkan beberapa ahli juga menyampaikan bahwa di masa pandemi ini kita dipaksa benar-benar menggunakan teknologi secara baik, secara benar gitu kan ya. Sehingga tadi kalau disampaikan oleh Mbak Hana bagaimana jarimu itu harimaumu, itu rasa-rasanya harusnya memang menjadi salah satu hal yang bisa untuk menanggulangi bagaimana perubahan-perubahan di masa pandemi di bidang teknologi ini juga tentunya gitu. Sama juga yang disampaikan oleh Mas Iksan. Jadi ketika pandemi ini banyak sekali perubahan-perubahan sehingga kita juga perlu menyiapkan terutama bagaimana kemajuan-kemajuan secara digital skill itu gitu. Terutama juga acara-acara semacam ini ya, acara-acara siberkreasi semacam ini adalah upaya pemerintah juga untuk menumbuhkan bagaimana kita menyampaikan banyak hal yang positif secara digital skill dengan yang baik tentunya gitu. Nah, ini beberapa data gitu kan ya. Kalau di Indonesia sendiri ada 275 sekian juta orang penduduk di Indonesia, ternyata 345-nya menggunakan mobile connection. Nah, ini berarti satu orang punya mobile handphone atau satu orang punya handphone itu bisa lebih dari satu gitu kan ya. Makanya ketika kalau dikonfirmasi lagi ke internet, ternyata ada 202 juta orang yang menggunakan internet gitu. Nah, ini juga berarti kalau dikonversi lagi ke sosial media berarti ada 170 orang gitu kan ya. Hampir setengah lebih dari orang gitu kan ya. Hampir setengah lebih dari orang sudah menggunakan sosial media aktif gitu. Nah, ini juga makanya kenapa sosial media itu bisa dikatakan menjadi platform bermata dua kalau Mas Iksan tadi menyampaikan di paparannya gitu kan ya. Karena memang dengan adanya digital skill yang semakin lama semakin berkembang, kemudian internet usernya juga semakin banyak, ternyata memang yang paling erat hubungannya itu berarti media sosial, karena memang makin mudah. Kalau dulu mungkin zaman-zaman dulu kita pengen nongkrong-nongkrong gitu kan ya, pengen silaturahmi itu mungkin ke kafe gitu kan ya. Kalau sekarang beberapa kali aja sekarang kalau lebaran kemarin Idul Fitri gitu kan ya, reunian sudah virtual gitu kan ya. Nah, itu menjadi perubahan-perubahan secara digital gitu, perubahan-perubahan secara teknologi, dan itu memang harus benar-benar bisa kita manfaatkan secara baik yang pada akhirnya itu bisa menumbuhkan digital skill yang baik juga tentunya gitu. Nah, kemampuan digital skill yang harus dimiliki kita secara baik dan benar itu paling enggak itu ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah informasi dan literasi digital. Jadi bagaimana digital skill itu bisa kita manfaatkan untuk sebagai sarana informasi atau sumber pengetahuan atau literasi data juga gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan digital skill itu secara baik untuk justru malah untuk menumbuhkan daya kemampuan kita berpikir gitu. Yang kedua adalah komunikasi dan kolaborasi ya kan. Nah, ini
saya ternyata bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di Kalimantan Timur, di Samarinda. Nah, ini bisa menjadi komunikasi dan kolaborasi berikutnya gitu. Siapa tahu nanti ternyata malah teman-teman bisa berbisnis dengan saya, berkolaborasi dengan saya, justru malah dari digital skill yang kita punyai gitu. Kemudian yang ketiga, kemampuan menciptakan konten digital. Nah, ini juga penting. Kemampuan menciptakan konten digital ini saya rasa sangat erat hubungannya dengan media sosial yang sekarang ini makin lama makin berkembang juga. Mulai dari yang pertama ada YouTube, ya kan, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook dan lain sebagainya. Yang sekarang ini orang-orang itu berlomba-lomba bikin konten gitu kan ya. Nah, kontennya pun juga ada konten yang kreatif, konten yang positif, sampai ada konten yang nggak terasa kontennya itu negatif gitu. Nah, itu juga tadi juga sempat disinggung oleh Mbak Hana dan Mas Iksan juga, bagaimana kita bisa menciptakan konten-konten digital yang baik itu harusnya. Karena memang harusnya kemampuan-kemampuan digital skill kita yang sudah kita miliki, kemampuan-kemampuan digital skill yang sudah mumpuni di era ini gitu kan ya. Di Indonesia sudah banyak yang bisa menggunakan internet, bisa menggunakan platform-platform yang berhubungan dengan digital, harusnya justru malah kita bisa menghasilkan konten-konten digital yang bagus juga gitu. Harapannya adalah semacam itu, makanya juga ada acara-acara semacam ini. Kemudian yang keempat adalah sistem keamanan. Tadi ya sempat juga disampaikan oleh Mbak Hana bagaimana kita menggunakan media sosial, kemudian menggunakan konten digital itu juga tidak hanya berhubungan dengan konten kreatif saja, tapi bagaimana kita jangan mudah-mudah untuk men-share sesuatu hal yang berhubungan dengan kepribadian kita, misalnya gitu. Dan yang kelima, kemampuan memecahkan dan mengatasi persoalan secara tertentu. Nah, ini juga ternyata dari segala macam permasalahan-permasalahan yang muncul di masa pandemi ini, banyak sekali yang bisa disolusikan dengan digital skill gitu. Kalau di perusahaan sendiri sekarang bisa WFH, bisa work from home, bisa work from office gitu kan ya, itu menjadi pilihan gitu kan ya. Dan justru bagaimana solusi-solusinya itu bisa digunakan dengan media sosial atau bisa digunakan dengan digital skill yang mumpuni juga gitu. Bisa absen di rumah gitu kan ya. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan absensi dan sebagainya, yang itu bisa menunjang kemampuan digital skill masing-masing orang gitu. Kemudian pentingnya digital skill di masa pandemi ini, manfaatnya apa? Yang pertama adalah sebagai kecakapan dalam menggunakan aplikasi yang mendukung pembelajaran. Sudah saya sampaikan tadi juga bahwa digital skill di masa pandemi ini tentunya adalah mendukung pembelajaran. Jadi kita harus bisa memanfaatkan digital skill kita untuk mendukung pembelajaran. Mulai dari banyaknya, sekarang ini kan banyak sekali ya acara-acara semacam ini, acara-acara virtual. Nah, ini justru malah harus mendukung pembelajaran gitu. Kemudian yang kedua adalah kecakapan menggunakan aplikasi untuk konten-konten kreatif, sama seperti yang tadi saya sampaikan juga. Kemudian yang ketiga adalah kecakapan menggunakan aplikasi di bidang keuangan dan perbankan. Selama ini kan di masa pandemi ini ternyata makin cashless gitu kan ya. Menggunakannya adalah pembayaran menggunakan digital pay atau digital pembayaran digital. Nah, itu juga rasanya harus kita gunakan juga, menggunakan digital skill yang mumpuni juga yang berhubungan dengan bisnis juga tentunya. Kemudian yang keempat adalah kecakapan menggunakan digital marketing gitu. Jadi kita bisa menggunakan digital skill kita sebagai digital marketing. Nah, ini juga harapan dari pemerintah juga sebagai UMKM gitu kan ya, banyaknya UMKM yang bertumbuh di masa pandemi ini justru bisa menggunakan digital skill ini untuk digital marketing, tidak hanya untuk seluruh di Indonesia, bahkan juga bisa memperkenalkan produk-produk UMKM di seluruh dunia juga gitu. Ini juga yang saya terapkan di bisnis saya. Bahkan digital skill itu sebenarnya adalah salah satu modal yang penting untuk anak-anak muda ini untuk di berbagai macam profesi gitu kan ya. Kalau tadi Mbak Hana juga dengan profesinya, kemudian Mas Iksan dengan stand up comedy dan lain sebagainya, dan bahkan mungkin platform-platform lainnya, rasa-rasanya itu menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk menunjang profesi itu bertumbuh. Salah satunya juga kalau sekarang di Indonesia atau bahkan di beberapa negara itu mulai banyak yang berpikir bagaimana profesi-profesi yang muncul itu banyak di bidang kreatif trainer, sama seperti yang saya kembangkan sekarang gitu. Saya sendiri bisnisnya apa sih? Kalau saya sendiri bisnisnya adalah bisnis duduk itu kreatif trainer yang kita mengeksplorasi material kardus untuk produk-produk furniture, home dekorasi, dekorasi event, sampai ke produk mainan, sampai ke packaging juga gitu.
Nah, ini beberapa contoh-contoh produk kita. Jadi produk-produk mulai dari dekorasi event di Dus Duk Duk ini. Sebelum pandemi kita banyak sekali membuat dekorasi event, dari materialnya material kardus gitu kan ya. Nah, di masa pandemi kita meluncurkan produk-produk yang berhubungan dengan produk mainan anak-anak gitu. Nah, ini justru malah di masa pandemi ini bisa bagus penjualannya, itu juga dengan adanya kemampuan digital skill yang kita yang ada, kemudian di marketingnya dengan baik di media sosial kita gitu. Bahkan tadi pagi saya baru dapat informasi salah satu brand kenamaan Samsung itu mereka juga bikin produk mainan anak-anak yang produknya itu hampir sama persis dengan produk kita gitu, produk saya gitu. Saya juga amazed gitu, ternyata beberapa produk-produk kita juga dilihat dari beberapa perkembangannya, dan itu menjadi salah satu hal yang adanya kemampuan digital skill gitu kan ya, yang bisa mumpuni untuk perkembangan bisnis, perkembangan literasi juga gitu. Kemudian Pack Impact, nah ini juga untuk menunjang teman-teman yang selama masa pandemi itu punya bisnis-bisnis baru. Kita juga melihat bahwa teman-teman banyak yang membuat bisnis, sampai akhirnya kita melihat bahwa potensi untuk mempresentasikan produk itu bisa dipresentasikan dengan lebih baik lagi. Karena di masa pandemi ini semakin banyak persaing yang muncul di bisnis, otomatis salah satu hal yang bisa menunjang agar orang bisa tertarik dengan produk dari produk-produk UKM, salah satunya adalah dari kemasan gitu. Karena kalau kita lihat sendiri dari beberapa negara-negara tetangga sendiri gitu kan ya, mulai dari mungkin Singapura, mungkin dari Thailand dan sebagainya, mereka rasa-rasanya sudah sangat bagus gitu, bahkan di beberapa negara itu sebelum pandemi mereka sudah sangat bagus untuk memberikan kemasan di produk-produk UMKM mereka. Harapan saya adalah dengan adanya brand ini bisa membantu teman-teman lainnya untuk bisa merepresentasikan produk-produk UMKM dengan lebih baik lagi. Nah, ini beberapa contoh juga gitu kan ya, bagaimana saya mengembangkan bisnis saya sendiri di Dus Duk Duk dengan saya pribadi gitu. Jadi memang di masa pandemi ini tuh banyak sekali bisnis-bisnis yang muncul, kemudian dengan profesi-profesi yang muncul, dengan bisa menghasilkan konten-konten yang baik, itu pada akhirnya bisa sama-sama saling berkesinambungan. Dari mulai bisnis apa, bisnisnya kardus, kemudian sampai ke media sosial saya pun, saya juga banyak share mengenai tips-tips bisnis gitu, yang pada akhirnya itu sama-sama bisa memberikan impact yang baik untuk kita bermedia sosial gitu. Tidak hanya itu saja, kemudian di YouTube juga kami menggunakan platform tersebut untuk DIY beberapa produk-produknya toys, produk-produknya mainan-mainan kita, sampai akhirnya bisa ke teman-teman yang lain yang membutuhkan kreasi-kreasi di rumah untuk membuat produk-produk dari kardus itu sendiri. Gitu. Jadi bagaimana digital skill itu dari mulai platform apapun ya, mulai dari YouTube lah, WhatsApp lah, Instagram, Facebook dan sebagainya, harusnya bisa memberikan impact yang baik gitu, dengan harapan bahwa dengan adanya digital skill yang mulai berkembang, kita harusnya sebagai masyarakat di Indonesia ini dengan segala macam perbedaannya itu justru malah bisa menunjang sumber daya manusia di Indonesia yang lebih baik ini tentunya. Gitu. Sampai ke kalau dari produk-produk itu kita bisa memperkenalkan produk-produk kita nggak hanya dari Surabaya aja, tapi di berbagai kota di Indonesia, bahkan juga ekspor ke beberapa negara gitu. Sama seperti teman-teman yang sekarang ini berkesinambungan dengan saya sampai bisa ke Samarinda tapi melalui virtual gitu kan ya. Nah, mungkin dari apa yang saya sampaikan itu sebenarnya bagaimana kita bisa memanfaatkan digital skill di masa pandemi ini tentunya adalah ditunjang dari berbagai macam perkembangan digital skill. Yang saya harapkan adalah keberhasilan dan kesuksesan itu bermula dari keberhasilan dan adaptasi, dan kegagalan itu bermula dari kegagalan adaptasi. Intinya adalah yang saya sampaikan, bagaimana ketika kita bisa beradaptasi, kita sukses beradaptasi, maka keberhasilan dan kesuksesan itu tentunya akan menghampiri kita. Tapi kalau kita nggak bisa beradaptasi, kalau kita gagal dalam beradaptasi, nah berarti ya sudah siap, kita harus siap untuk gagal juga tentunya gitu. Itu sih teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang saya kembalikan lagi ke Mbak Oh. Terima kasih banyak untuk Kak Arif, presentasinya luar biasa hari ini. Saya suka banget deh quotes-nya, yaitu adalah
keberhasilan dan kesuksesan itu bermula dari keberhasilan dari adaptasi. Tapi kegagalan itu juga bermula dari kegagalan beradaptasi. Wah, Arif Susanto. Wih, keren. Terima kasih Kak Arif. Sangat menginspirasi. Terima kasih banyak. Nanti buat teman-teman kalau misalnya ada yang ingin bertanya tentang Kak Arif Susanto, baik itu mengenai bisnisnya atau mengenai dunia digital, kita masih tungguin ya Kak Arif ya. Sampai nanti di akhir acara, sampai seluruh narasumber kita sudah selesai untuk memberikan presentasinya. Nah nanti kalau misalnya udah selesai semua cerita-ceritanya, saya akan pilih 10 penanya terbaik. Yang pertanyaan paling oke, paling menarik, paling cute. Kok cute sih? Unik. Dan akan mendapatkan pulsa masing-masing 50.000 rupiah. Tuh lumayan kan? 10 orang bertanya aja dengan format nama underscore HP, nomor HP underscore email, nanti langsung akan mendapatkan pulsa senilai 50.000 untuk masing-masing orang. Nah untuk itu saya mohon teman-teman semuanya jangan tinggalkan meeting kita hari ini atau webinar kita hari ini sampai acara selesai. Begitu pula dengan para narasumber kita ya. Semoga tetap stay di sini sampai nanti acaranya selesai. Terus kita bisa lebih banyak ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dan juga bagi-bagi hadiah. Oke, berikutnya kita akan ngobrol nih sama satu narasumber kita yang luar biasa, yaitu ada Kak Vivi Alfiana Roshida. Kak Vivi, halo, selamat pagi. Nah, kalau sama Kak Vivi kita akan ngobrol-ngobrol tentang phishing, yaitu apa itu dan bagaimana cara menghindarinya. Beliau adalah bisnis analis dari Grab Indonesia. So buat teman-teman yang takut sama penipuan-penipuan atau scam atau merasa pernah ditipu atau pernah mengalami penipuan, ya mungkin kita bisa tanya-tanya sama Kak Vivi nanti ya, gimana nih caranya biar kita nggak kena kayak gini lagi, atau caranya kita mengantisipasi biar nggak kena phishing. Silakan Kak Vivi presentasinya pagi hari ini. Halo, selamat pagi teman-teman. Namanya saya share screen dulu ya. Oke, layar saya udah kelihatan. Oke. Saya mau cerita, sharing apa sih phishing dan cara menghindarinya. Nah, seperti yang udah dikenalin tadi, saya bisnis analis, kerja di Grab, alumni dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Langsung aja ya. Apa itu phishing? Jadi phishing itu upaya oknum-oknum yang ingin mendapatkan data diri kita, data pribadi kita yang termasuk nama, usia, alamat, data akun, atau bahkan data finansial. Bisa jadi itu informasi kartu kredit atau informasi rekening. Nah, istilah resminya phishing, tapi artinya awalnya itu dari mana sih? Dari phishing, yaitu memancing. Karena mengarahnya ke oknum tersebut memancing-mancing kita untuk kita lengah dan memberikan data diri kita ke oknum tersebut. Nah, kegiatan phishing itu biasanya benar-benar kayak bukan penipuan gitu, kayak benar-benar mirip dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata gitu. Jadi kita terkelabui gitu. Jadi pelaku phishing biasanya menampakkan diri jadi institusi yang berwenang. Jadi mereka terlihat meyakinkan, jadi kita percaya gitu. Biasanya korbannya akan tergiur akan iming-iming hadiah kayak kuota gratis atau potongan belanja online gitu. Nah, tanpa kita sadari kita masuk ke situs-situs palsu itu dan memberikan data pribadi kita gitu. Ini ada salah satu kasus Dirjen Pajak. Jadi ada oknum yang mengatasnamakan Dirjen Pajak untuk mendapatkan data penting wajib pajak. Nah, melalui email. Jadi ini termasuk email phishing. Di email itu ada link yang korbannya klik, kemudian oknum tersebut mendapatkan data wajib pajak kita gitu. Nah, sektor apa sih yang paling sering jadi target phishing? Pertama ada webmail,
dan juga financial institution. Jadi 32% pencurian data itu melibatkan kegiatan phishing. Itu data dari Breach Investigation Report. Nah, biasanya data tersebut bisa langsung dimanfaatkan atau bisa juga dijual ke pihak lain. Jadi mereka bisa menyalahgunakan akun kita. Akunnya bisa apa aja, bisa akun Tokped kita, akun Instagram, akun Facebook, atau akun online apapun milik kita gitu. Nah, bahkan di awal tahun 2020, Anti-Phishing Working Group mencatat udah ada 165.000 lebih website phishing. Website phishing itu apa? Nanti saya jelasin ya. Nah, ini dia jenis-jenis phishing. Jadi, ada yang namanya email phishing. Email phishing ini menjangkau kita lewat email. Jadi oknum-oknum tersebut udah punya data email kita dan mengirimkan email phishing ke email kita. Contohnya seperti ini, PayPal. Nah, PayPal ini terlihat sangat mirip dengan PayPal yang PayPal kirim gitu kan. Ada logo PayPal, terus UI user interface-nya mirip gitu. Nah, tapi teman-teman, ads-nya di bagian pengirimnya itu bukan PayPal gitu. PayPal ads textplasting, kan nggak mungkin ya. PayPal domainnya textplasting.com gitu. Nah, ini kita harus benar-benar waspada. Menurut data, terdapat 3,4 miliar email palsu yang dikirim setiap harinya loh. Banyak banget kan. Nah, jenis phishing. Selanjutnya itu spear phishing dan juga whaling. Kalau ini mengarahnya emang email phishing juga, tapi specifically menarget calon korban tertentu. Biasanya mereka udah tahu nih nama kita siapa. Jadi di email itu udah langsung Dear Vivi Alfiana gitu misal nama saya ya. Jadi dia udah tahu kita siapa dan mau nama kita siapa atau alamat kita siapa, jadi dia menargetkan kita gitu. Nah, kalau walling itu mengarah ke individu yang punya kewenangan tinggi di organisasi, bisa jadi pemilik bisnis, direktur perusahaan, manajer atau dan lainnya. Nah, itu biasanya kalau walling itu mengarahnya ke berpura-pura jadi partner kita gitu, partner dari perusahaan lain gitu. Nah, emailnya itu mirip banget, tapi ternyata bukan gitu, seperti yang ada di gambar di sini. Ini udah saya jelasin tadi perbedaannya. Selanjutnya jenis phishing lainnya itu ada web phishing. Web phishing itu mengarahnya oknum tersebut membuat website palsu untuk mengelabui korban. Jadi websitenya ini misalnya ya, Danamon Online Banking. Tapi domain dan alamat websitenya danamononline.hol.es kan udah nggak mungkin ya. Bank Danamon masa domainnya .hol.es gitu. Nah, jadi dari situ kita bisa curiga, lah ini bukan Danamon gitu. Oke, pembuatan domain seperti ini itu biasanya disebut domain spoofing. Nah, gimana sih aksi phishing itu dijalankan? Pertama, pelakunya memilih dulu nih korbannya. Biasanya yang dipilih itu yang suka menggunakan platform pembayaran online seperti PayPal, OVO, atau GoPay atau yang lainnya. Nah, nggak cuman itu, kayak banyak pelaku yang mengincar platform-platform yang emang ada celahnya itu keamanannya. Bahkan Zoom juga sempat jadi platform yang sempat ada breaching gitu. Nah, pelakunya kemudian menentukan tujuan phishing-nya ini mau apa sih gitu. Mau digunakan untuk apa sih data yang didapatkan itu gitu. Nah, kemudian pelaku membuat website phishing, dibuat sangat mirip sehingga menyerupai domain aslinya, dan itu meyakinkan banget gitu. Nah, kemudian kita mengakses website tersebut. Jadi
nggak dikit nih yang tertipu karena mirip banget gitu kan websitenya. Nah, link tersebut biasanya bisa dikirim melalui SMS atau melalui email. Nah, kemudian karena mereka terlihat meyakinkan, kita ikut nih mengikuti instruksi mereka, instruksi oknum-oknum yang mau mendapatkan data pribadi kita itu. Bisa jadi kita sampai memasukkan data pembayaran pada akun itu sehingga ke depannya data pembayaran kita itu bisa diambil dan bisa dipakai sama mereka gitu. Nah, setelah itu data kita akan dimanfaatkan. Untuk apa aja sih biasanya dimanfaatkannya? Mengarahnya ke kadang kita tiba-tiba dapat SMS atau telepon telemarketing. Nah, berarti data kita dijual ke perusahaan telemarketing gitu. Nah, bisa juga buat kepentingan politik atau iklan ya, termasuk tadi telemarketing, atau juga bisa dijadikan aksi penipuan kayak misalnya data kita tadi dipakai buat nipu orang gitu, mengatasnamakan kita. Dan ada juga kayak data kita dipakai buat membobol akun-akun lain yang kita miliki. Misalnya oknum tersebut punya data kita dari Tokopedia. Nah, bisa jadi kalau data kita mirip dengan yang ada di Bukalapak atau bagaimana seperti itu, misalnya ya, bisa jadi kita akun lain punya kita, misal username-nya juga sama gitu, bisa dibobol juga. Salah satunya lagi pinjaman online. Nah ini kayak marak banget ya sekarang, data kita digunakan untuk meminjam online sehingga tiba-tiba kita punya tagihan pinjaman online yang harus kita bayar gitu. Nah, tips apa sih yang bisa kita lakukan biar nggak jadi korban phishing? Pertama, selalu update informasi terkait phishing. Biasanya ada berita nih, kayak berita Kompas ini, data pengguna Tokopedia bocor. Nah, berarti kita bisa ngecek dong, apa data kita terdampak nggak ya, gitu. Nah, misalnya apa juga. Nah, dari mana sih data itu bocor, terus kayak gimana sih terjadinya itu kita bisa kepo karena biasanya ada beritanya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika terjadi seperti ini? Kita bisa langsung masuk ke Tokopedia, ganti password, jadi data yang sebelumnya emang udah bocor itu udah beda dengan data yang sekarang kita punya gitu. Makanya jadi akun kita nggak bisa dimanfaatkan gitu. Nah, salah satunya tadi pakai strong password kan. Nah, kemudian juga mengecek privacy settings setiap platform online itu, dan juga update antivirus kita, dan lihat dulu kalau ada email itu dicek dulu isinya apa dan pengirimnya apa, jangan asal diklik gitu. Sama juga cek website URL-nya. Nah ini detailnya ya. Selalu cek siapa sih yang ngirim email ini. Jadi email itu biasanya sangat mirip. Jadi kita bisa lengah kalau halaman depannya atau maksudnya user interface-nya itu sangat mirip. Jadi kalau ragu langsung dicek pengirimnya, karena di situ pasti ada ketidaksamaan sama email resminya gitu. Nah, ketika udah menerima email pun jangan asal diklik gitu. Misalnya ini di gambar ini ordernya belum dikirim karena alamatnya tidak benar gitu. Nah, kita disuruh klik link form yang ada di sini. Nah, ini bisa jadi terus kita merasa lah kita nggak order apa-apa, kok tiba-tiba ada email order gitu. Nah, kemudian
Jadi ketika ada email seperti ini, linknya jangan langsung diklik gitu. Dipastikan dulu. Nah, cara mastikannya gimana sih? Kita mengarahkan kursor ke dekat link itu tadi. Nanti kelihatan link ini mengarahnya kemana sih linknya, itu di bagian bawah yang ada panahnya ini, di gambar ini. Jadi kita tahu, loh itu link apa ya, kok nggak kenal, ya udah nggak perlu diklik gitu. Nah, selain itu juga pastiin juga website yang kita akses itu aman, jadi pakai protokol HTTPS gitu. Karena dengan memastikan website yang kita akses itu aman, kayak persentase kita kena phishing itu lebih sedikit gitu. Nah, juga pakai web browser versi terbaru nih. Biasanya Chrome atau Safari atau website browser-browser itu kita cukup aktifin aja automatic update. Jadi setiap beberapa waktu sekali dia akan update sendiri. Karena browser itu akan mengupgrade perlindungan keamanan data dan privasi kita setiap kali. Kalau lebih update berarti kan lebih aman gitu. Nah, selalu waspada teman-teman ketika dimintai data pribadi karena itu mengarahnya bisa dari mana saja. Bisa dari SMS, telepon, email, atau dari channel apapun yang bahkan juga bahkan bisa jadi dari Instagram kita ada yang ngirim link terus kita klik linknya padahal kita nggak tahu itu apa atau kita percaya aja gitu. Jadi tiba-tiba ternyata Instagram hilang gitu kan. Nah, cek akun online kita secara rutin. Misalnya nih, kita udah lama banget nggak pernah beli-beli belanja-belanja pakai OLX, tapi kita punya akunnya gitu. Terus karena kayak udah nggak pernah dipakai, kenapa masih punya akunnya? Ya udah, kalau emang udah nggak pernah dipakai, mending dihapus aja. Jadi ketika terjadi data breach dari platform tersebut, data kita nggak termasuk di situ itu. Jadi cek, maksudnya kalau emang nggak perlu daftar buat platform itu, kita hapus, tetap terdaftar, nggak perlu tetap terdaftar, kita bisa hapus akun kita gitu. Nah, bisa juga two factor authentication. Aktifin ini di Google ada, Google nyediain, terus Instagram itu juga ada. Nah, biasanya bisa pakai Duo Mobile. Nah, apps ini itu mengarahnya ke ngebantuin kita memverifikasi. Kayak setiap kali ada orang yang mau login Instagram gitu. Nah, itu masuknya nanti, oke, 4 menit. Masuknya nanti harus memasukkan kode yang juga masuk di Duo, seperti itu. Jadi verifikasinya ada 2 kali. Nah, itu juga scan malware secara berkala di device kita. Banyak kok sekarang software-software anti-malware ya. Nah, yang bisa ngebantuin kita scan otomatis. Ada nggak sih malware yang ada di device kita gitu. Oke, terima kasih. Materi saya sudah habis. Oke, terima kasih banyak Kak Vivi untuk presentasinya di pagi hari ini. Thank you so much Kak. Kita jadi banyak belajar bahwa ternyata phishing tuh masih ada banget dan kita harus lebih berhati-hati lagi ya dan lebih teliti dalam melihat sesuatunya gitu. Thank you banget Kak Vivi sekali lagi. Oke, saya tadi ngeliatin pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dan itu keren-keren banget ya teman-teman. Jadi sekarang kita saatnya masuk ke Q&A alias tanya jawab. Wah, bersemangat sekali saya. Saya jadi penasaran apakah teman-teman sama-sama bersemangat semuanya. Nyalain dong kameranya, saya mau lihat nih teman-teman di Samarinda. Hai. Seneng deh saya bisa ketemu sama teman-teman di Samarinda. Yuk, buat yang belum ikutan tanya jawab, belum
nulis nama, nomor HP dan juga alamat emailnya saya masih tungguin. Silakan bertanya karena nanti 10 penanya yang beruntung akan mendapatkan pulsa masing-masing Rp50.000. Dan buat yang tidak bertanya nggak apa-apa, nggak pede tanya nih, tapi pedenya selfie, boleh silakan selfie atau capture handphonenya, capture iPad, tab komputernya yang lagi mengikuti acara webinar hari ini dan masukin dong ke Instagram. Silakan diupload dengan cara tag ke @siberkreasi, tapi juga jangan lupa untuk di follow terlebih dahulu @siberkreasi. Silakan mau pakai caption atau tulisan apapun, terus jangan lupa pakai hashtag siberkreasi, lalu hashtag lagi ada makin cakap digital dan hashtag lagi lead di kal 1053. Semuanya ada di kolom chat, silahkan dibuka persyaratannya. Nah nanti bisa mendapatkan pulsa Rp50.000 masing-masing untuk 10 orang pemenang. Asik, banyak banget kan hadiahnya. Oke, kalau gitu saya sekarang sudah bacakan dulu aja ya beberapa pertanyaan yang sudah masuk hari ini. Saya mau baca nih pertanyaan pertama untuk Kak Hana. Kak Hana masih bergabung kan sama kita hari ini? Oke, selamat Ya, halo Kak. siang. Oke, Kak Hana, Kak ada pertanyaan nih dari Rafika namanya. Katanya dia tuh aktif di sosmed, tapi dia juga bete gitu kalau misalnya dia nggak sengaja lihat hoax, terus ternyata hoaxnya tuh udah nyebar kemana-mana dan bahkan sampai dengan masuk ke grup keluarga. Nah, kalau udah kayak gitu, gimana tuh cara menyanggah berita-berita hoax itu? Maksudnya mungkin ngingetin keluarganya ya, dan gimana cara menyikapi tanpa menggurui atau menyakiti hati anggota keluarga. Karena biasalah ya, kadang keluarga-keluarga kan suka agak sensi tuh, atau kayak apaan sih masih lebih muda kok udah negur-negur gitu. Mungkin Kakak ada sedikit tips Kak, boleh? Oke, terima kasih Kak Ovi. Untuk Rafika, makasih banyak, pertanyaannya keren banget. Ini hoax kan rame banget ya, apalagi pada saat pemilihan umum, itu tuh rame banget karena kebetulan saya relawan demokrasi KPU Samarinda. Dan juga selain itu, saya kan juga duta damai nih, jadi banyak juga sering sharing-sharing sama teman-teman, baik itu dari anggota duta damai ataupun dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jadi kalau misalnya ngomongin hoax, teman-teman lihat aja apakah itu banyak udah di forward. Kalau di WhatsApp kan kelihatan ya forwardnya itu. Nah itu dilihat aja, semakin banyak forwardnya kelihatan itu pasti itu belum tentu akurat gitu. Jadi menurut aku gimana caranya minimalisir hoax? Kalian cari tahu dulu dari sumbernya siapa yang ngirim. Tanya aja itu informasinya benar atau enggak. Terus lihat di berita-berita. Biasanya tuh paling enggak ada minimal tiga media online yang upload itu, berarti itu bisa dikatakan udah valid kayak gitu kan. Jadi jangan sampai ada satu media yang upload berarti benar informasinya. Cari media lain, apakah dia juga nge-upload yang sama. Kayak misalnya soal bencana kan, kayak Gunung Merapi dulu katanya ada Gunung Merapi di sini, di A, di B, di C, padahal itu editan doang. Nah, jadi sekarang tuh semua teknologi tuh keren banget, foto bisa diedit, narasi bisa dibuat, bahkan ada baru-baru ini Najwa Shihab itu bilang kalau ada sebuah informasi yang menyatakan bahwa COVID itu nggak ada, dan itu kreditnya tuh nama dia gitu loh, sumbernya tuh Najwa Shihab, padahal itu bukan Najwa Shihab. Jadi buat teman-teman, ini harus berhati-hati, jangan mudah jempolnya ini langsung membagikan, ditanyanya sama pemberi sumbernya, dicek hoaxnya. Ada beberapa situs yang memang bisa ngecek berita itu hoax atau enggak, begitupun foto. Kalau di Google bisa ngecek kok itu foto benar atau enggak, ada kelihatan tanggalnya, ada kelihatan itu benar atau enggak gitu. Coba cari aja di Google cara ngecek berita hoax, nanti keluar website-website yang bisa jadi rujukan untuk ini ngecek benar atau enggak beritanya. Jadi saran aku buat Rafika, misalnya berita hoax itu udah tersebar, akhirnya tersulut lah keluarga kamu juga mau nge-share juga, kasih tau aja di grup tante, paman gitu, atau adik-adik, kakak-kakak, tante-tante. Kalau di Samarinda tuh acil gitu kan ya, acil om gitu kan, acil itu buat panggilan buat tante, acil om, itu beritanya nggak benar gitu, yang benar tuh seperti ini, dikasih tau aja, kasih tahu buktinya gitu, entah itu kamu dapat dari berita atau apa gitu Rafika. Jadi dari kitanya, anak muda kan yang kritis ya, jadi kita yang harus bersuara, jangan takut. Oke, terima kasih banyak Kak Hana untuk jawabannya ya. Nah, kadang kita memang harus pick up ya dan berani bertanya, kita tanya balik, ini beritanya dapat dari mana? Karena kadang
Orang kalau kayak gitu akan cenderung sebel, marah, lebih emosian karena dia tahu emang sumber beritanya nggak jelas gitu biasanya Kak Hana ya. Nah jadi hal-hal seperti itu yang harus kita berani lebih speak up untuk kita tahu bahwa hoax ini jangan sampai kesebar lagi gitu. Terima kasih banyak Kak Hana untuk jawabannya. Rafika semoga puas ya dengan jawaban dari Kak Hana ya. Oke, sekarang berikutnya kita ada pertanyaan untuk Kak Arif. Woi, Kak Arif, halo. Masih bergabung sama kita Kak hari ini? Masih dong. Ya, masih Mbak Ovi. Ya, masih Mbak Ovi. Oke, Kak ada pertanyaan nih Kak dari Mauliati Rauf ya buat Kak Arif. Pertanyaannya tentang digital skill yang harus kita punya tuh tadi kan Kakak sempat ngomong ya apa sih skill-skill di dunia digital yang kayaknya oke banget yang harus kita punya agar kita bisa semakin masuk lebih dalam dan lebih luas di dunia digital gitu. Tapi masih banyak yang tidak memanfaatkan digital skill ini dengan baik. Contohnya malah menggunakan skillnya untuk penipuan, scam, dan lain-lain. Nah, gimana nih kita sebagai generasi milenial meminimalisir penggunaan digital skill untuk ke hal yang tidak baik gitu. Menurut Kak Arif gimana? Boleh dong disampaikan pendapatnya? Ya. Ini kalau dijawab, terima kasih pertanyaan sebelumnya Mbak Hovi dan dari Mbak siapa tadi ya saya agak lupa. Mau Mulyati Rauf. Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya dari Mbak Mulyati Rauf. Mau Mulyati Rauf gitu ya tadi pertanyaannya. Jadi yang pertama mungkin yang harus kita lakukan adalah membentengi diri kita sendiri ya. Ini jawabannya memang harus berdasarkan etika, mindset kita pribadi masing-masing terlebih dahulu justru malah. Jadi kita harus benar-benar bisa memilih bagaimana digital skill itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Contohnya gimana? Contohnya ya bagaimana kita bisa menggunakan media sosial dengan baik, kemudian menggunakan beberapa platform-platform yang lainnya dengan baik, itu adalah yang terpenting gitu kan ya. Kita kan sebagai seorang manusia sebenarnya harus bisa memilih dan memilah gitu kan ya. Memilih dan memilahnya itu paling tidak adalah yang baik dan tidak baik dulu gitu kan ya. Nah, baik dan tidak baik itu sebenarnya kan ada dan erat hubungannya dengan etika, berhubungan erat dengan sopan santun, bererat hubungannya dengan apapun yang sedang dipikirkan oleh masyarakat dengan etika gitu kan ya. Nah, itu harus dimanfaatkan juga berhubungan dengan digital skill kita. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana memanfaatkannya dengan baik, berarti kita ya harus kembali lagi dengan etika yang lebih baik lagi juga. Jadi bagaimana kita menggunakan kesopanan kita terhadap lingkungan sekitar kita itu juga diterapkan dengan kesopanan kita selama menggunakan digital skill kita dengan baik tentunya gitu. Nah, bagaimana juga kita nggak cuma melihat, kan kita lihat nih media sosial kira-kira wah yang mana yang jelek, mana yang bagus gitu kan ya. Nah, itu juga jangan terlalu lama dengan menggunakan media sosial kita dengan yang buruk-buruk justru malah gitu kan ya. Kita harus bisa memilah dan memilih juga gitu. Platform mana yang baik gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Arif untuk jawabannya. Semoga cukup menjawab ya Kak Mulyati Rauf ya. Terima kasih banyak Kak Arif sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari peserta kita hari ini. Nah, kalau misalnya saya nggak bisa menjawab semua pertanyaannya atau nggak bisa bantu menyampaikan, nggak apa-apa teman-teman, tenang aja. Karena tim kami tetap mencatat ya 10 orang. Di luar 2 pertanyaan tadi berarti ada 8 orang yang beruntung dan tetap mendapatkan pulsa senilai masing-masing Rp50.000. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dan sudah ikut bertanya di acara kita hari ini. Untuk itu saya mau bacakan dulu deh rangkuman untuk acara kita hari ini, beberapa yang saya dapat dari narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih banyak. Dari Kak Hana tadi yang cerita bahwa sebenarnya kita kalau bersosial media tuh harus mindful ya, harus mengingat bahwa apa sih yang kita update ini menyakiti hati orang lain gak sih, atau ini tuh sara gak sih, hate speech atau enggak. Kalau bisa kita komen itu yang baik-baik aja, yang suportif, yang mengencourage atau mengajak ke arah kebaikan gitu. Lalu Kak Iksan juga tadi cerita tentang bahwa sebenarnya kehidupan kita di dunia digital ini cuman create content, reaction, and concern gitu ya. Ini adalah sebenarnya berupa algoritma. Jadi bikin kita dapat info yang sama terus menerus based on reaksi kita terhadap suatu info. Kalau kita misalnya bereaksi terhadap suatu info yang negatif, nanti yang putar-putar di sosmed kita atau di dunia digital kita akan yang negatif terus gitu. Jadi kalau misalnya ada konten yang negatif, jangan selalu diberikan reaksi berlebihan, jangan terlalu overshare atau di-share berulang-ulang. Mending kita lihat konten-konten yang bagus-bagus,
bagus, yang baik-baik, yang bikin semangat juga, biar nanti isi sosial media kita juga isinya baik-baik dan bikin kita tidak merasa bersalah atau semakin sumpek gitu ya lihat sosial media kita. Lalu berikutnya ada Kak Arif Susanto, dia bilang bahwa digital skills yang kita punya beberapa ada banyak ya, contohnya ada informasi dan literasi tentang data, komunikasi, kolaborasi, dan kita juga harus mampu untuk bikin konten digital ataupun aplikasi digital. Lalu tadi terakhir Kak Vivi cerita tentang phishing, hati-hati teman-teman kalau misalnya membuka suatu website dari bank, dari financial teknologi atau dompet digital yang sering kita gunakan, tolong dicek lagi sebelum kita ngeklik bener nggak sih websitenya, bener-bener .com nggak atau apa nih, atau ternyata ada embel-embelnya. Kalau lihat email juga jangan asal klik, dan bisa diwaspadai dengan kita memasang malware di device kita, pasang password yang susah, dan jangan mudah untuk memberikan data diri pribadi kita ke website atau pihak ketiga yang kita nggak terlalu tahu sebenarnya ini buat apa data diri kita. Seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa. Ada 4 orang hari ini, Kak Hana, Kak Iksan, Kak Arif, dan juga Kak Vivi. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan untuk teman-teman di Samarinda, sebelum kita akhiri acara hari ini, kita foto bersama dulu yuk. Jadi silakan dinyalakan semua kameranya. Saya tungguin, silakan dinyalakan, kita akan berfoto bersama. Lalu nanti sebelum kita akhiri dan kita close acara hari ini, saya persilahkan untuk mengisi daftar hadir peserta dan juga post test untuk mendapatkan sertifikat acara dengan klik link yang sudah ada di sana. Ada D hadir peserta post test Samarinda 0107. Jangan lupa untuk diklik ya. Nanti kalau misalnya nggak diklik, nggak dapet tuh sertifikat online-nya. Sayang banget kan, padahal udah ikutan acara ini dari pagi, masa nggak dapet sertifikatnya. Yuk. Buat yang udah dapat pulsa, saya ucapkan selamat ya. Oke, sudah dinyalakan semua kameranya? Oke, semuanya lihat kamera. Narasumber kita nyalain dong kameranya dong. Oke, teman-teman semuanya, saya mau baca dulu deh, ada siapa nih belum nyala ini. Ada Kak Galang Arya, lalu ada Kak Ahmad Maulana, ada Shelby, terus ada Dwi. Yuk nyalain dulu dong kameranya. Oke, senyum semuanya, berikan senyum terbaiknya agar awal bulan Juli ini menjadi bulan yang sangat menyenangkan sampai nanti bulannya habis ya. Yuk yang semangat semuanya senyum. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi pakai jempol dong semuanya dong. Yuk, mantap. Biar bulan Juli kita semakin mantap kayak pagi hari ini. Oke, semuanya senyum. 1, 2, 3. Asik, luar biasa. Terima kasih banyak teman-teman di Samarinda semuanya. Thank you so much. Semoga semuanya sehat selalu, semakin bahagia dan lancar segala urusannya di bulan ini ya. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi di acara yang luar biasa, yaitu toleransi berliterasi digital dalam dunia digital dalam Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda di hari Kamis 1 Juli 2021. Saya Ovi Darin sebagai pembawa acara dan juga moderator bersama tim yang bertugas beserta LO mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya kepada seluruh peserta dan juga narasumber. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bisa bertemu lagi di acara berikutnya di Kota Samarinda. So have a great day. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin,
bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.